Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan kita selalu mencintai rumah Allah. Seperti yang dikatakan kemarin, kalau hari orang tua mau datang ke masjid, hari orang tua mau pegang Quran, hari orang tua mau beribadat kepada Allah, hari orang tua mau bermuhasabah, tandanya Allah menolongnya, ya. Tandanya Allah menolong orang itu. Orang yang dibiarkan Allah, orang yang tidak memikirkan ketaatan kepada Allah, na'udzubillah. Kita masih bersama kisah Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Sudah 2 pagi kita menyorot doa Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Doanya simpel sekali, ya. Rabbi habli minas salihin, ayat 100 surah As-Saffat. Surah As-Saffat. Surah As-Saffat ini surah sesudah Yasin. Sesudah Yasin surah As-Saffat. Rabbi habli minas salihin, ya Allah, berilah saya anak yang saleh. Itu artinya ini kegundahan seorang ayah yang prihatin, ya, yang memikirkan anaknya. Ayah yang memikirkan anaknya meminta kepada Allah agar anaknya anak yang saleh. Macam mana nak melahirkan anak yang saleh? Mestilah ayahnya saleh, ya. Mestilah ayahnya saleh, ibunya salehah, pendidikannya pendidikan yang saleh-salehah, lingkungannya lingkungan yang saleh. Sekarang susah, ya, lingkungan susah memilihnya, kecuali kalau bapak dan ibu itu betul-betul berjihad, ya, berjihad membentuk anak yang saleh-salehah. Subhanallah. Sebelum ini kita sudah pernah ceritakan kisah Umar bin Khattab. Mungkin bapak-bapak ada yang tak hadir waktu itu. Umar bin Khattab ternyata dia pernah didatangi seorang ayah, khalifah, ya, pemimpin negara tertinggi, pernah didatangi seorang ayah mengadukan anaknya yang tidak saleh. Ini masalah anak yang tidak saleh ini. Kita karena tahu juga, ya, seorang ayah menghadapi kerumitan di rumah tangganya. Anaknya tidak dengar cakap ayahnya. Bapaknya ngomong, anaknya tidak dengar. Lain dibilang bapaknya, lain yang dibuat anaknya. Lalu si ayah bertemu dengan pemimpin negara, pemimpin yang menyelesaikan masalah keluarga. Dulu masalah keluarga ditangani oleh pemimpin tertinggi. Si ayah melaporkan kepada Umar, tolong beri anak saya tazkirah agar dia patuh dan taat kepada ayah dan ibunya. Umar pun bertazkirah untuk menginsafkan si anak tadi. Setelah selesai Umar bertazkirah, anak yang bertanya, maaflah wahai Khalifah Amirul Mukminin, boleh nggak saya bertanya, katanya. Kata Khalifah, silakan. Kata si anak, tadi saya sudah mendengar nasihat Khalifah terhadap saya, insya Allah saya akan amalkan. Gitulah kira-kira maksudnya, ya. Tapi saya ada pertanyaan, katanya. Kalau bisa bertanya, saya ada pertanyaan. Kata Khalifah Umar, silakan bertanya. Sekarang yang saya ingin tahu, apa pula tanggung jawab si ayah terhadap anaknya, ataupun kewajiban ayah terhadap anaknya. Ini perlu diketahui oleh si ayah khususnya, ya. Khususnya si ayah. Setiap ayah perlu tahu ini.
Kata Umar tidak banyak, 3 saja, senang diingat. Ada 3 saja tugas si ayah terhadap anaknya untuk melahirkan anak yang saleh sesuai dengan doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Ayyantaqi ummahu 1, wa ayyuhsina ismahu 2, wa ayyu'allimuhul kitab 3. Pendek. Pertama katanya, jauh sebelum kawin dengan bakal ibu, bakal istri, pilih dulu benih yang baik, kata Umar. Memilih benih ini. Anak-anak sekarang kebanyakannya tidak pandai memilih ataupun salah pilih. Karena tidak mendengar cakap orang tuanya ya, tidak mendengar nasihat orang tuanya, yang maunya kehendaknya sendiri. Bahkan ramai di antara anak-anak zaman sekarang dari sekian tahun sudah membina hubungan haram itu ya dengan yang dikatakannya teman ataupun bakal teman hidupnya. Apalagi dengan adanya media sekarang, tidak ada sempadan lagi. Itu hati-hati. Pertama, si ayah mesti memilih bakal ibunya, memilih benih yang baik. Ayyantaqi artinya memilih. Dalam hadis dikatakan nak memilih jodoh itu katanya ada 4 syaratnya. Berdasarkan katalah hartanya, rupanya, kemudian keturunannya, agamanya. Yang kedua kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ayyuhsina ismah. Kalau anak sudah lahir dikasih nama yang baik, ada maknanya, ada maksudnya dipanggil anak itu. Siapa contohnya? Azizah katanya, kan ada maknanya. Muti'ah katanya, kan ada maknanya. Saya teringat waktu masih belajar di Purba dulu, ada keluarga di kampung meminta supaya saya menanyakan Tuan Purba itu, ayahanda Tuan Naposo dulu, anak saya mau lahir, tolong tanya ayah di Purba itu siapa dikasih namanya. Saya jumpa ayahanda, ya tolong menjoleh gorani anak ada boru dah, adong mangido. Apa kata ayah tuh? Kasih namanya Muti'ah. Kasih namanya Muti'ah, wanita yang taat, perempuan yang taat. Ada nggak orang sekarang nama Muti'ah? Jadi kasih ayah tuh. Ternyata anak tuh baik, taat kepada Allah. Biar saat dia sudah besar. Subhanallah. Baik. Yang kedua diberi nama yang baik kalau anak sudah lahir. Yang ketiga, ayah mesti mengajar anaknya Al-Quran, ayyu'allimuhul kitab. Artinya apa? Ayahnya pandai ngaji, maka dia bisa menjadi guru untuk anaknya. Kalau ayah tidak mengaji, macam mana nanti di rumah itu? Ayah tidak mengaji, umah tidak mengaji, satu rumah tidak mengaji. Kata Nabi Muhammad, rumah yang tidak ada orang berzikir di dalamnya, tidak ada sholat, rumah itu kubur, kata Rasulullah. Rumah yang tidak ada orang berzikir mengaji Quran di dalam itu kubur. Penghuni rumah itu penduduknya bangkai, kata Rasulullah. Subhanallah, subhanallah. Jadi yang ketiga kata Rasulullah, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, si ayah mesti mengajar anaknya Alkitab. Alkitab itu Al-Quran. Artinya ayahnya pandai ngaji, ayahnya guru ngaji untuk anaknya. Subhanallah. Saya teringat kisah seorang istri yang salehah. Ini pindah pada kisah istri ya. Seorang istri yang salehah, dia mau mendirikan rumah tangga. Ibunya yang mencari jodoh. Ibu yang mencari jodoh untuk anaknya. Berjumpalah seorang anak muda saleh. Si ibu tertarik dengan anak muda ini untuk dijadikan baberenya, menantunya. Tiba saat bakal istri sama bakal suami tukar pikiran, masih dalam proses pinang meminang masih. Si istri tanya suami, abang dah berapa juz hafal Quran?
Quran yang ditanyanya, bukan PNS yang ditanyanya, gaji yang ditanya, rumah, mobil, bukan itu yang ditanyanya. Berapa hafal Quran abang Anda? Saya katanya hafal surah-surah pendek saja. Katalah An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, mungkin sampai ke Wadduha. Tidak sampai setengah juz. Tapi kata bakal suami, saya berniat nak hafal Quran. Oke lah, kata bakal istri ini. Ditanyanya pula, Adinda berapa hafal Quran? Saya adalah juz 30. Amma yatasaalun sampai akhir. Pendek ceritanya, berlangsunglah perkawinan. Saat perkawinan sudah berlangsung, sebenarnya istrinya hafal Quran, tapi dia tidak dibilang dari awalnya dia hafal Quran, dia diam-diam saja. Dibilang sama suaminya, bang, sekarang saya sudah jadi milik abang. Saya ini istri, abang ini suami. Suami wajib membimbing istrinya, wajib mengajar istrinya. Ajar saya hafal Quran. Tolong, abang jadi guru, saya jadi murid. Mereka menghafal Quran. Istri sudah hafal Quran, tapi dia tidak bilang. Dia berlakuan seperti murid. Mereka hafal surah Maryam dulu, yang enak-enak. Semua surah Quran itu enak. Kaf ya ain sad, zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria iznada rabbahu nidaan khafiyya. Dapat surah Maryam. Sesudah surah Maryam, surah Yusuf. Dapat surah Yusuf. Begitulah suami istri bekerja keras, banting setir, kata orang Kuala Lumpur, bertungkus lumus, berusaha menghafal Quran 2 tahun, hafal 30 juz. Pengantin baru. Inilah yang melahirkan anak yang saleh-salehah. Hafal suami istri 30 juz 2 tahun, usaha sendiri saja, tidak ada belajar di luar dengan guru. Hanya suami jadi guru, istri jadi murid. Muridnya sudah hafal Quran. Tujuan murid ini supaya gurunya hafal Quran. Guru belum hafal Quran lagi. Sudah hafal Quran, si suami pergi ke rumah mertuanya. Oke, itu bahas ni tulang nia. Mendokon, kami sudah hafal Quran katanya. Alhamdulillah katanya. 2 tahun kami kerja keras menghafal Quran, sudah hafal Quran kami. Subhanallah. Lalu kata mertuanya, kata tulangnya, istrimu itu dulu sudah hafal Quran sebelum kawin lagi katanya. Ini surat-suratnya, ijazahnya. Ini piagam. Dia pun balik ke rumah. Kamu ini selama ini diam-diam ya katanya. Kamu bilang kamu ini murid, saya ini guru. Sebenarnya saya yang guru, kamu yang murid. Terbalik. Sebenarnya kamu yang guru, saya yang murid. Iyalah kata istri, kalau saya bilang tadi awal saya hafal Quran, saya ajak abang hafal Quran, tentulah semangatnya rendah katanya. Jadi saya berlakuan sebagai murid yang kehausan ilmu. Tengok anak orang ya. Tengok anak orang, mbak anak orang. Mbak anak orang, mbak anak awak. Subhanallah. Jadi itulah tadi ya, 3 tugas ayah kepada anaknya untuk melahirkan. Rabbi habli minas salihin. Pertama, memilih calon ibunya, memilih benih, memilih tampang. Ulang, sega pandasoran. Jangan sega pandasoran. Jangan startingnya salah, nanti akan salah terus. Memilih benih yang baik, memberi nama yang baik, dan mengajar anak itu Quran. Artinya ayah sebelum kawin dia sudah jadi guru Quran ya. Nanti anak saya akan saya ajar. Subhanallah. Setelah Umar berpesan tentang tugas ayah kepada anaknya 3 tadi, si anak angkat tangan lagi, ya Khalifah katanya. 3 itu tidak ada sama ayah saya. Ketiga-tiganya kosong. Hebatnya ya anak tuh. Lalu Umar bin Khattab, Khalifah Amirul Mukminin, melihat muka ayahnya, ayah si anaknya. Tengok tuh katanya. Berarti kamu sudah mendurhakai anak sebelum anak durhaka terhadap kamu.
Laqad aqaqtahu qabla an ya'iqqaka. Kamu sudah berbuat silap. Kamu sudah melakukan kesilapan sebelum anak melakukan kesilapan. Artinya tangan menyencang bahu memikul. Nyorawa. Tangan menyencang bahu memikul. Risiko perbuatan jahat si ayah menimpa dirinya sendiri. Na'udzubillah. Itu pentingnya doa Nabi Ibrahim ini ya. Kemudian kita iringilah dengan langkah-langkahnya, memilih benih yang baik. Apalagi kalau kita yang sudah bercucu ini, anak banyak ini, banyak sajalah tobat kepada Allah. Bertobatlah kepada Allah. Ya Allah, dulu mungkin silap saya ini, kenapa saya silap? Mungkin ayah saya silap dulu, ya Allah, ayah tidak membimbing saya. Maka terjadilah dosa bertingkat-tingkat, dosa turun temurun, entah berapa keturunan. Maka kita perlu banyak berdoa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa Nabi Adam dan Siti Hawa. Doa Nabi Adam dan Siti Hawa bagus dibaca untuk ahli keluarga. Minta kepada Allah supaya kalau ada kesilapan orang yang terdahulu, kita mintakan keampunan kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana ya. Ayat surah Al-A'raf ya. Ayat surah Al-A'raf. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ayat berapa kalau pulang ke rumah nanti buka Quran? Ayat 23. Halaman 153. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ataupun kita baca istighfar yang diajarkan Nabi Muhammad kepada sahabatnya. Waktu sahabat Nabi pernah bertanya kepada Rasulullah, kaifa nastaghfiru ya Rasulullah, macam mana baiknya beristighfar? Kata Rasulullah, qulu, bacalah, Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ayo kita baca, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka anta at-tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka anta at-tawwabur rahim. Innaka anta at-tawwabur rahim. Ayo serentak sama-sama. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Itulah istighfar yang diajar Rasulullah kepada sahabat untuk banyak dibaca. Istighfar itu banyak. Sebelum ini kita sudah ajarkan penghulu istighfar. Tapi bedanya penghulu istighfar itu untuk sendiri. Untuk sendiri. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau ini untuk menyeluruh. Pernah saya berada di satu majelis ilmu, saya tanya jemaah, Bapak kalau mau beristighfar macam mana? Dia bilang astagfirullah. Astagfirullah. Itu untuk diri sendiri. Kalau kita baca Allahumma ighfir lana warhamna, itu untuk diri, untuk istri, untuk suami, untuk ayah, ibu, ayah mertua, ibu mertua, untuk anak, cucu, menantu dan lain-lain, dan untuk masyarakat, untuk sahabat juga. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama dengan Rabbana zalamna anfusana tadi juga ya. Tapi waktu sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad macam mana beristighfar, kata Rasulullah, bacalah Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Atau bisa juga kita baca ayat kedua terakhir surah Al-Baqarah, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu pendek sekali. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ayat 2 terakhir surah Al-Baqarah. Kita bisa baca dari amanah Rasul. Mari dibaca amanah Rasul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun
kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir ghufranaka rabbana wa ilaikal masir ghufranaka rabbana wa ilaikal masir ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ambil ghufranaka saja untuk mendoakan istighfar bagi diri, bagi pasangan hidup dan ahli keluarga serta anak cucu semuanya dan masyarakat juga. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ampunlah dosa kami Allah, kami akan kembali kepadamu. Susah nanti kalau tidak diampuni dosa kami ya Allah. Nah, itu doanya ya. Jadi sudah banyak istighfarnya. Kalau astagfirullah untuk diri saja, astagfirullahaladzim, itu untuk diri sendiri. Kalau suami yang beristighfar, istrinya tidak dapat. Kalau istri yang beristighfar, suaminya tidak kebagian. Anak yang beristighfar, ayahnya tidak masuk. Tapi kalau ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, kita niatkan untuk semuanya. Memang teksnya itu untuk kebersamaannya, untuk bersama ya. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Bisa juga kita baca dari sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Tambah dengan doa Allahumma ighfir lana tadi, Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Baru diperkuat lagi dengan rabbana zalamna anfusana. Begitu cara beristighfar ya. Cara beristighfar bukan hanya astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Nah, bukan itu yang diajarkan Nabi Muhammad kepada sahabat. Waktu sahabat bertanya, malah yang diajar baginda, bacalah Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ini banyak fadilatnya. Nah, sebagai penutup saya sampaikan satu kisah. Saya pernah berada di suatu komunitas ya. Ada seorang bapak tuh jumpa saya, Ustadz katanya, saya ini di kantor saya kepala kantor. Di kantor tuh ada seorang staf, seorang pegawai yang mulutnya selalu melukai hati orang. Mulutnya tajam bagaikan zembilu, suka melukai hati. Asal ngomong ada orang terluka hati dibuatnya. Kata bapak ini, asal ngomong mesti melukai. Tidak pernah yang tidak melukai hati orang. Jadi macam mana caranya Ustaz? Saya tanya, siapa namanya Pak? Disebutlah Fulan bin Fulan. Baik, sekarang bilang sama staf bapak di kantor, semua pegawai di kantor, kita istighfarkan orang ini. Kita bacakan istighfar untuk dia bersama. Saya juga, bapak juga. Dengan sebut namanya. Nah, karena sebut namanya ya. Sebut namanya Fulan bin Fulan ya Allah. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kami istighfarkan. Setelah sekitar 2 minggu saya jumpa bapak itu, Pak, macam mana Pak? Wah, mujarab katanya. Dulu lidahnya tajam bagaikan sembilu, sekarang tidak lagi katanya. Malah dia tutur katanya manis bagaikan madu. Dengan istighfar itu kita teringat lagi sejarah Umar bin Khattab yang menangani pemabuk. Kita ingat lagi waktu menerangkan surah Ghafir, ada laporan kepada Khalifah Umar, orang ini biasanya datang ke masjid, tiba-tiba hilang. Ditanya oleh Umar bin Khattab, Khalifah Amirul Mukminin, mana orang itu? Kata jemaah, wah sekarang pagi sore mabuk. Pagi sore mabuk. Oh, kata Umar bin Khattab, tidak masalah, kita istighfarkan dia. Maka mereka beristighfar sama-sama. Jamaah beristighfar, sebut namanya. Nah, kalau kita mengistighfarkan orang lain, sebut namanya, malaikat mendengar doa kita, malahan malaikat mengaminkan istighfar kita itu, amin katanya. Ya Allah, ampunlah dosa Fulan bin Fulan. Kata malaikat, amin. Dosa bapak juga akan diampuni, dosa ibu juga diampuni. Lalu akhirnya apa? Orang yang ditangani oleh Umar yang hanyut dalam perbuatan keji, minuman keras, akhirnya dia menangis, akhirnya dia bertobat. Orang yang bermasalah kalau kita istighfarkan dia, orangnya ada iblisnya. Dia ada iblis. Kenapa dia buat jahat? Dia ada iblis. Kenapa dia tak salat? Dia ada iblis. Kenapa dia tak mengaji? Dia ada iblis. Dia dikalahkan oleh iblisnya. Kalau kita istighfarkan dia, insya Allah
Kalau Allah dengar istighfar kita tuh, iblisnya tadi kapok, tidak berkutik lagi. Maka Umar mengatakan setelah doa istighfar untuk pemabuk tadi berhasil, kata Umar bin Khattab, beginilah lakukan untuk menangani kalau ada yang bermasalah dalam kalangan kamu. Kamu jangan menolong setan, katanya. Macam mana menolong setan? Tidak ditegur, tidak diingatkan, tidak didoakan, tidak diistighfarkan, berarti kita menolong setan. Apalagi kalau kita sebut-sebut kejelekannya kepada orang lain. Dijempol setan lagi tuh, di like sama setan. Ada anak bermasalah, tidak ditangani dengan baik, sebut sama jiran, sebut sama saudara, sama family, anak saya bermasalah ini dan itu, tidak ditangani dengan baik, berarti kata Umar bin Khattab, kamu menolong setan. Tidak ditegur, tidak diingatkan, berarti menolong setan. Disebut-sebut keburukannya, lagi suka setan melihatnya. Na'udzubillah. Kalau didoakan dia, diistighfarkan dia, apalagi berjemaah ya, sebut namanya fulan bin fulan, ya Allah, selama ini datang ke masjid, sekarang dia sudah hilang, tidak nampak mukanya lagi, tolong ya Allah kembalikan dia ke rumahmu. Kita doakan orang tuh. Itu yang dilakukan oleh Umar. Akhirnya doa tadi dikabulkan Allah. Begitulah ya. Jadi sampai kita membaca doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Kalau kita menghadapi masalah, kita carilah penanganannya. Selain daripada doa Nabi tadi, termasuklah ajaran Rasulullah menyuruh kita beristighfar secara berjamaah. Mudah-mudahan segala masalah dalam rumah tangga, dalam masyarakat bisa selesai secara bertahap ya, secara sedikit demi sedikit. Insyaallah mudah-mudahan akhirnya dapat disingkirkan dengan baik. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa ardina warḍa'na ya karim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.